Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Arianda Alvero. Saya kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review artikel yang berjudul Analisis Terjemahan Perkataan Budaya berkaitan makanan dan minuman dalam buku bergambar Bijak Si Katak Bijak ke dalam bahasa Jepang. Jadi, artikel ini membahas bagaimana proses penerjemahan istilah budaya dalam buku bergambar Bijak Si Katak Bijak ke bahasa Jepang dan tantangan yang dihadapi oleh penerjemah dalam menemukan padanan kata yang tepat. Baiklah, para audiens sekalian, saya akan memunculkan mind map yang telah saya buat. Ini dia. Nah, sekarang mind mapnya ada di belakang saya. Dan sekarang saya akan memulai presentasi saya pada bagian pengenalan. Tuh di atas saya yang warna pink. Dalam dunia penerjemahan, pemahaman terhadap konteks budaya itu sangat penting, terutama ketika kita menerjemahkan istilah yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Artikel ini menyoroti bagaimana perbedaan budaya sangat mempengaruhi hasil terjemahan dan bagaimana penerjemah harus berhati-hati dalam memilih padanan kata yang tepat. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian metodologi penelitian pada artikel ini. Jadi, penelitian pada artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kandungan. Dan penerjemah membandingkan teks asli dengan teks hasil terjemahan dan menemukan 28 istilah budaya dengan 89% diantaranya terkait dengan istilah makanan. Selanjutnya, kita akan memasuki pada bagian penemuan utama, yang mana pada hasil kajian menunjukkan bahwa penerjemah mengalami kesulitan dalam mencari padanan kata yang tepat. Contoh, pada buku tersebut, kata lempeng merupakan makanan tradisional Melayu yang dibuat dari tepung dan dimasak di wajan yang datar. Dalam bahasa Jepang diterjemahkan sebagai crepe, yang sebenarnya merujuk pada crepes, sejenis pancake tipis dari Prancis yang biasanya diisi dengan bahan manis atau gurih. Jadi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam cara penyajian dan konsep makanan antara kedua budaya tersebut. Selanjutnya ada kata bijirin sebagai biji-bijian. Jadi bijirin itu dalam bahasa Melayu mengacu pada sereal atau makanan yang berbasis gandum. Tetapi dalam bahasa Jepang diterjemahkan sebagai kokumotsu, yang berarti biji-bijian secara umum. Meskipun dari segi arti itu mirip, dalam konteks makanan, pemahaman tentang bijirin tersebut dalam budaya Melayu mungkin berbeda dengan konsep kokumotsu dalam budaya Jepang. Selanjutnya kita akan memasuki pada bagian kaidah terjemahan. Kotaknya ada di bawah saya yang berwarna ungu. Jadi artikel ini mengidentifikasi beberapa metode yang digunakan dalam penerjemahan. Yang pertama ada pergantian kata, yang mana ia menggunakan istilah yang lebih umum atau dekat dalam budaya target. Yang kedua, ada penjelasan makna, yang mana ia memberikan deskripsi tambahan dalam sebuah teks. Yang ketiga, ada penggunaan nota tambahan, yaitu menyediakan penjelasan di bagian lain buku. Selanjutnya ada pengguguran,
yaitu menghilangkan istilah yang sulit diterjemahkan dengan akurat. Meski metode ini membantu, kadang padanan kata yang diberikan masih kurang tepat sehingga bisa mengubah makna asli. Selanjutnya, kita akan memasuki pada bagian implikasi. Ini di sebelah kiri bagian bawah. Jadi penelitian ini menekankan bahwa penerjemah berperan sebagai jembatan budaya. Mereka harus memahami bukan hanya bahasa, tetapi juga konteks sosial dan budaya agar pesan yang diterjemahkan tetap sesuai dengan maksud aslinya. Terakhir, kita memasuki pada bagian kesimpulan di sebelah kiri bagian atas kita. Jadi secara keseluruhan artikel ini menunjukkan bahwa menerjemahkan istilah budaya tidak hanya membutuhkan keahlian bahasa saja, tetapi juga harus menguasai tentang pemahaman budaya yang sangat mendalam ketika kita ingin menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Jadi studi ini memberikan wawasan yang berharga bagi penerjemah dan peneliti dalam bidang kajian budaya dan linguistik. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.